Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Hidayatul Fitrah Al-Ustaz Muhammad Nur Yasin hafizahullah ta'ala, para pengurus yayasan, para asatidzah dan jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, ana ingin semua mengeluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya bapak-bapak. Iya. Kemudian dibuka aplikasi Qur'annya, Qur'an terjemahannya, dan buka surat Fatir. Surat Fatir. Ketika hidup butuh arah ya. Tatkala seorang harus menentukan arahnya, maka kita tahu Allah telah menurunkan Al-Quranul Azim. Tapi kalau semua sudah membuka, anak akan baca ayat 1 sampai ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidannya? Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah,
Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain. Kemudian kita membangunnya atau kita mewarisinya. Dan suatu saat akan digantikan oleh orang yang berbeda. Kemana kita akan pergi? Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Kita melihat sebuah fenomena, ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Dia nggak tahu mau kemana. Bingung, tidak jelas alamat yang dituju. Kadang-kala dia bertanya tapi salah bertanya. Sehingga dia pun disesatkan. Dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Atau kalaupun sampai dia harus muter-muter terlebih dahulu. Lelah, capek. Ahibati fillah, terkadang kita sudah menentukan arah. Tapi jalan kita kurang cepat. Sehingga matahari hendak tenggelam. Dan ada jalan-jalan yang kalau kita melewatinya di malam hari, ada banyak bahaya di situ. Ada begal yang menanti. Makanya kita melihat beberapa hari terakhir ini ada public figure yang menanggalkan jilbabnya. Ada juga yang berpindah agama. Kenapa itu terjadi? Terkadang seorang berada di persimpangan. Dan dia harus menentukan kemana dia pergi. Kalau ternyata tidak ada yang memberikan arahan kepada dia. Yang menjadi pemandu dia adalah hawa nafsunya. Yang menjadi imam dia adalah syaitan. Yang senantiasa membisikkan keburukan, memperdaya manusia. Yang menjadi ambisi dia adalah dunia. Ya, dia akan hidup menderita. Walaupun bergelimang harta. Jamaah rahimakumullah. Semua kita itu membutuhkan petunjuk. Yang mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi yang ada di Arba'in Nawawiyah. Nanti anak akan tanya, hadis ini nomor berapa? Nah, karena ada hadiah yang disiapkan panitia. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kita tahu yang disebut orang tersesat itu orang yang gak tahu mau kemana. Atau dia salah arah. Sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Ketika orang masuk ke hutan, dia ingin balik. Tapi karena hutannya lebat dan memiliki banyak jalan kecil di sana, sehingga dia nggak bisa balik lagi ke tempat asal dia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian semua tersesat. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku. Kullukum dhalun illa man hadaitu, kata Allah. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Maka mintalah kepada aku petunjuk, aku akan kasih, kata Allah. Tempat asal kita itu surga. Kemudian kita diturunkan ke muka bumi ini. Dan tentunya orang ingin kembali ke tempat asal dia. Tempat yang penuh dengan keindahan. Di situ ada kekekalan dan keabadian. Di situ tidak ada penyakit. Di situ nggak ada rumah sakit. Di situ nggak ada klinik. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi,
ternyata di tempat itu tidak ada toilet dan kamar mandi. Nanti dalam perjalanan kajian ini kita akan melihat orang-orang yang angkat tangan pergi. Kemana pergi? Ima ke toilet, ima kecapean. Dan dalam perjalanan kajian kita akan melihat orang-orang yang tidur. Antum lihat kanan kiri antum, mungkin sudah ada yang tidur. Baru mulai, sebagian sudah Bismillahirrahmanirrahim amtu ahajama. Ini gara-gara kajiannya di hotel, jadi ngantuk. Nah, di surga nggak ada tidur, nggak ada ceritanya orang ngantuk ya, nggak ada. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Antum akan mendapatkan orang-orang di tempat kajian yang kemudian dia tertidur. Tahu-tahu ustadznya baca doa kafaratul majlis. Dia langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Padahal seharusnya bangun tidur baca doa apa? Doa kafaratul majlis apa doa bangun tidur? Ini enggak. Baca doa kafaratul majlis dia. Karena menyatu antara tidur dia dengan kajian. Maka tadi untuk kembali ke tempat yang tidak ada tidur, kita harus menentukan arah. Dan dalam menentukan arah itu ya kita butuh petunjuk. Kenapa tiap hari kita nggak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal kemarin udah baca. 2 hari sebelumnya udah baca. Tahun lalu juga baca. 10 tahun yang lalu kita juga baca ihdinas siratal mustaqim. Dan kita tidak pernah meninggalkannya. Karena kita butuh petunjuk arah tadi, kita mau kemana. Ada 4 begal yang menyebabkan antum kehilangan arah. Siapa yang mau nyebutkan? Oke, Anda sebutkan sekarang. Nanti akan jadi pertanyaan. Begal yang pertama adalah dunia. Yang tadi kita baca ayatnya. Di ayat kelima dari surat Fatir Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Begal yang kedua di ayat yang sama. Syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau diperdaya sama tukang tipu. Tukang tipu ini yang membuat ayah kita diturunkan dari surga. Dengan bahasa-bahasa yang indah. Dengan janji-janji palsu. Yang sampai hari ini nggak berhenti. Bukan setelah Nabi Adam digodain lalu setan berhenti dan kita berhasil menghadapi setan. Tetap dia terus menggodain kita. Dan ajibnya setan tuh nggak pernah tidur siang. Nggak ada. Maka antum jangan jadi setan. Tidurlah siang. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu nggak tidur siang. Dia terus menggodain manusia. Tapi begal yang ketiga yang membuat orang kehilangan arah itu adalah an-nafs, jiwa. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jiwa itu maunya apa sih? Santai ya. Maunya enak-enakan. Sulit untuk diajak berjuang. Maka butuh effort lebih kalau kita mau ngajak jiwa kita. Yang keempat, al-hawa. Hawa itu kemauan-kemauan. Kecondongan-kecondongan. Kecenderungan-kecenderungan. Berapa banyak orang itu masuk pasar tanpa punya tujuan. Ketika orang itu masuk pasar dengan tujuan, insya Allah selamat. Contohnya ibu-ibu masuk mall. Mau beli kaos kaki. Mau beli kaos kaki.
Dia itu kalau tujuannya ke sana, seharusnya dia pasang kacamata kuda. Saya ke sana, tapi enggak. Godaan kemauan, godaan dunia, bisikan setan, jiwanya membuat dia bawa satu keranjang. Bukan kaos kaki. Kaos kakinya cuma satu. Sisanya ini, itu. Ketika datang ke rumah ditanya sama suaminya, waktu izin tadi beli apa? Kaos kaki. Pulang, loh kok banyak ini katanya. Alhamdulillah bang, dapat rezeki dari Allah SWT. Nah, itu 4 begal yang menyebabkan orang kadang-kala gak bisa sampai tujuan. Maka ahibati fillah tadi, kenapa kita harus terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Terus. Karena yang bisa memberikan petunjuk cuma Allah. Kajian kita hari ini hanya memberikan penjelasan. Hidayah itu ada 2. Hidayah petunjuk kepada sebuah arah itu ada 2. Sebutkan. Ada hadiahnya yang bisa nyebutkan. Nah, tuh ada yang angkat tangan, jangan gini, jangan gitu. Angkat tangan sampai ditunjuk sama ustadznya. Ya. Yang belakang itu ya. Berdiri Bapak. Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ya. Bismillah, yang pertama hidayatul irsyad wa taufik. Hidayatul taufik yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Hidayatul irsyad au bayan. Hidayatul irsyad au bayan. Apa artinya? Lu tunggu dulu. Oh, iya. Hidayatul taufik murni dari Allah, hanya Allah yang mampu memberikan. Apa itu hidayatul taufik itu? Masya Allah. Nanti Ustadz yang jelasan. Ustadz yang jelasan. Siap, kasihkan hadiahnya. Nah, hidayah itu ada 2. Hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan itu hanya sekedar memberikan penjelasan. Yang orang itu bisa ikut, bisa tidak. Allah telah menurunkan Al-Quran. Itu hidayatul irsyad. Dikasih ini, hudal lil muttaqin Quran itu. Hudal linnas. Tapi yang bisa mengambil manfaat itu ada yang dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal itu dapat hidayatul irsyad. Abu Lahab juga dapat. Kaum musyrikin di Mekah dapat, Fir'aun pun dapat. Bagaimana hidayatul bayan wal irsyad itu memberikan penjelasan. Fir'aun bertanya, famar rabbukuma, siapa Tuhan? Kasih penjelasan. Itu hidayatul irsyad. Sebagaimana kajian kita hari ini, itu hidayatul irsyad wal bayan. Tapi antum mengamalkan, tidak mengamalkan, itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa ada orang-orang yang dekat sekali sama pintu hidayah tapi nggak masuk-masuk. Seperti anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi ini. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Sampai beliau memberikan penjelasan kepada anaknya itu. Di saat banjir bandang sudah datang. Anaknya itu butuh untuk menentukan arah. Dia mau kemana? Nabi Nuh sudah ada di perahu. Dan anaknya masih di luar. Dipanggil anaknya itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, ayo naik bersama kami. Dia butuh sekali untuk menentukan arah kemana dia mau pergi. Wala takun ma'al kafirin. Kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Dia menentukan arahnya sendiri. Dikasih arahan tidak mengikuti arahan. Bahkan dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung. Itu arahnya dia, gunung. Yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Enggak ada.
Nggak ada hari ini yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tuh, sang ayah sudah memberikan arahan. Dia butuh sekali, tapi dia nggak mau. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Betapa sering penjelasan-penjelasan ustadz yang kita nggak amalin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man yahdihillah fala mudhillalah. Man yahdillah, afwan ini. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini yang biasa diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbatul hajah. Belum mengingatkan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkan. Walaupun hidup di tengah orang-orang musyrikin. Asia, istrinya Fir'aun hidup bersama Fir'aun. Gak bisa Fir'aun menyesatkan dia. Mau disiksa, mau diapakan, itu yang namanya taufik minallah. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Gak boleh berhenti. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kita minta dua. Hidayatul irsyad wal bayan, kita minta hidayatul taufik. Supaya tatkala kita tahu, kita mau mengamalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di tahun ke-9 Hijriah terjadi satu peperangan di tahun ke-9 Hijriah yang jaraknya sangat jauh, yang kondisinya sedang musim panas, jumlah pasukan yang dibutuhkan banyak sekali, donasi yang diharapkan dikumpulkan untuk perjalanan itu nggak banyak yang masuk. Pertanyaannya, perang apa itu? Masya Allah. Dikasih Ustaz? Nggak apa-apa sudah. Ini cepat tepat ya. Jadi bukan P lagi, cepat tepat sudah. Ingat cadar camat dulu jemaah. Taib. Perang Tabuk. Para sahabat itu sudah 9 tahun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah. Mereka sudah mengetahui fadilah jihad fisabilillah. Mereka tahu dengan keutamaan akhirat. Tapi mereka pada waktu itu, pada saat diperintahkan menentukan arah, mereka tergoda dengan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah di ayat 38 jemaah. Ya, surat At-Taubah ayat 38 39. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan buat orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, malakum. Kenapa kalian? Ada apa sama kalian? Kalian ini sudah beriman. Kalian itu sudah faham, sudah ngerti bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Kita semua tahu itu. Allah mengatakan, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Ada apa sama kalian? Kok berubah kalian? Ketika perang Badar mereka semangat, perang Uhud mereka semangat, perang Ahzab mereka semangat, perang Khaybar mereka semangat. Tapi setelah penaklukan kota Mekah ada yang berubah. Musuh bebuyutan mereka selama ini siapa? Kafir Quraisy. Ketika musuh bebuyutannya sudah dikalahkan, Mekah sudah ditaklukkan, para sahabat ini mau istirahat. Sudah selesai.
Udah. Mekah jadi negeri Islam. Tahu-tahu ada perintah berangkat jihad ke Tabuk. Yang dilawan bukan orang Arab lagi. Yang dihadapi bangsa Romawi. Yang pada saat itu dikatakan jumlah pasukan mereka 200.000. Maka sahabat yang perang pada waktu jumlahnya 30.000. Mereka pada saat mau istirahat, mau santai, datang perintah ke Tabuk. Perintahnya lebih berat. Ya itulah yang namanya naik kelas. Nggak sama kelas 1 sama kelas 6 pelajarannya. Maka kalau anak kelas 1 itu kemudian tahu-tahu naik ke kelas 6 nggak lewat kelas 2, 3, 4 berat bagi dia. Tapi kan udah lewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istirahat nggak ada. Maka Allah katakan, kenapa kalian? Kalau dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah. Bangkitlah kalian untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalian berat sama dunia. Itsaqaltum ilal ard. Condong kayak ada magnetnya bumi ini. Kata Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Oh, apa kalian sudah senang sama kehidupan dunia? Kalian gak lagi mikir akhirat kalian? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat sedikit, ya mas, sedikit. Tadi kadang-kala kita harus menentukan arah di saat kita ini ingin istirahat, ingin menikmati hidup. Enggak. Tapi memang hidup itu pilihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berangkat, itu kembali kepada kalian. Tapi ada konsekuensinya. Yu'adzibkum adzaban alima. Allah akan memberikan azab kepada kalian, azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan jadikan generasi yang lain. Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Wala tadurruhu syai'a. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh kita berada di siratal mustaqim. Enggak. Allah katakan di ayat lainnya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kisah orang-orang yang harus menentukan arah di saat dia butuh arahan, sangat dahsyat sekali. Tadi kita mendengar ceritanya anaknya Nabi Nuh, yang dia nggak mau, dia memilih arahnya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kalau tadi cerita bapak sama anak, bapaknya Nabi, anaknya bukan Nabi. Ada cerita anaknya Nabi, bapaknya bukan Nabi. Sang bapak diajak sama anaknya untuk menuju arah yang benar. Bagaimana Nabi Ibrahim dipanggil ya abati, ya abati, ya abati, ayahku, ayahku. Kasih tahu ayahku, kau jangan sembah setan, ayahku terus. Apa kata ayahnya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti mendakwahkan aku kepada agamamu, berdakwah untuk mengajakku ke jalan dan arahmu itu, aku akan rajam engkau. Sebagian ditafsirkan rajam, aku akan maki engkau. Dirajam dengan ucapan-ucapan yang terkadang ucapan lebih menyakitkan daripada batu. Wahjurni maliya. Tinggalkan aku sudah. Pergi engkau sana. Bayangin coba. Ketika sang ayah diajak ke arah yang benar nggak mau. Itu gimana? Tadi kita bicara hidayah itu taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah.
tukang-tukang sihir Fir'aun bersama Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau berangkat menjumpai siapa? Fir'aun. Allah perintahkan untuk menjumpai Fir'aun. Tapi kita tahu Fir'aun malah menantang. Sehingga terjadilah pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang diwakili dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Kalau kita baca tafsir tentang berapa jumlah penyihir Fir'aun itu banyak sekali. Sampai dikatakan beberapa menyebutkan 15.000 penyihir yang didatangkan sama Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya. Dan mereka mengatakan, waqalu bi'izzati Fir'aun ya. Antum nanti bisa baca di surat Asy-Syu'ara ayat 43-51 ya kisah ini. Dan banyak cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun itu diulangi dengan konteks yang berbeda-beda. Orang yang menghatamkan Quran tiap bulan, dia akan melewatin cerita ini. Kembali dia lewat cerita ini. Supaya dia dapat petunjuk dari sana. Tukang-tukang sihir itu mengatakan waqalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka mengatakan dengan kehormatan Fir'aun kami adalah orang-orang yang menang. Dilemparkan itu. Ketika dilemparkan, orang-orang yang melihat seakan-akan melihat ular. Tapi padahal tetap itu tali dan tongkat. Fa'alqa Musa asahu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tongkat itu melahap, menelan semua tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu, jadi ular beneran. Dia melahap semua tongkat dan tali-tali itu habis ya. Yang tersisa ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan tukang sihir dan Fir'aun? Tukang-tukang sihir itu ketika harus menentukan arah. Sekarang baru saja dia mengatakan dengan keutamaan, dengan kejayaan Fir'aun. Tapi mereka melihat bahwasanya yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Allah mengatakan fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu semuanya sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini sikap tukang sihir. Langsung beriman. Tapi bagaimana sikap Fir'aun? Nanti kita akan bahas penghalang-penghalang hidayah. Ya di sesi yang kedua. Apa saja yang menyebabkan orang itu akhirnya nggak dapat hidayah? Bagaimana tukang sihir dapat hidayah? Fir'aun nggak dapat. Kalau hidayatul bayan udah dijelasin. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin kepada kalian. Fir'aun penguasa. Dia punya kekuatan. Apa kata dia? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dia nih, Musa ini adalah guru besar kalian. Yang mengajarkan sihir kepada kalian. Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian ini. Beriman kepada dia. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Enggak dibunuh jemaah. Disiksa. Dipotong kakinya dan tangan secara silang. Kemudian
aku akan salib kalian semuanya. Disalib di pohon-pohon kurma aja. Mereka ditaruh, dipaku di sana. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair, inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak, itu enggak membahayakan kami. Enggak apa-apa. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami berharap Allah ngampuni dosa-dosa kami karena kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat jemaah, tatkala harus menentukan arah, tukang sihir Fir'aun pagi harinya masih bersama Fir'aun. Sore harinya sudah ada di pokok-pokok pohon kurma disalib secara dipotong tangan dan kiri kakinya secara silap. Masyitah binti Fir'aun. Siapa nama tukang sisir anaknya Fir'aun? Angkat tangan dulu, baru dijawab. Tuh, mama kasih. Ibu-ibu. Makanya ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Mi'raj, beliau Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau mencium aroma yang wangi sekali. Beliau tanya kepada Jibril alaihissalam, ini aroma apa kata dia? Dikatakan ini aromanya Masyitah binti Fir'aun dan anak-anaknya. Lalu ditanya, ceritanya apa? Kita tahu ceritanya. Terakhir Masyitah ini ketika sudah mengorbankan anaknya satu persatu dimasak. Tinggal dia dan yang ada dalam buayan dia, yang ada dalam susuan. Ini sang ibu dipaksa untuk menentukan arah. Dia kesian sama anaknya. Masih bayi, masa dia harus merasakan panasnya itu api atau itu minyak. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan. Si bayi bisa berbicara. Butuh arahan ibunya pada waktu itu. Masa sudah mengorbankan 1, 2, 3, 4 anaknya. Sudah selesai. Kemudian kehilangan arah. Di sini Allah bantu jemaah. Sang bayi mengatakan, ya ummah, bunda, engkau berada di atas kebenaran yang bunda. Berangkatlah ke sana bunda. Ngomong itu anak jemaah. Ahibati billah. Bilal bin Rabah. Kita tahu. Dia berada di persimpangan. Di saat dia harus disiksa. Tapi mempertahankan keimanan dia. Atau dia hidup nyaman. Tapi murtad dari agama Allah Azza wa Jalla. Bilal mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Lalu Allah kirim Abu Bakar. Ini orang sudah capek, udah kesian gitu. Allah kirimkan Abu Bakar yang beli Bilal bin Rabah. Jadi pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Tapi sebagian kita itu nggak sabar. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dulu dia budak di kota Mekah. Kemudian dia dibebaskan oleh majikannya Ibn Jud'an. Kemudian dia punya usaha, dia kaya raya jadinya. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia hendak hijrah. Itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Dia ketika mau keluar kota Mekah, orang-orang musyrikin sudah mengepung dia. Lalu Suhaib mengeluarkan anak panahnya, dipasang ke busurnya. Tapi sebelum dia melemparkan itu dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ta'lamuna anni min armakum. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Mereka tahu itu. Wallahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Kalian gak akan nyentuh aku kecuali setelah semua anak panahku menimpa kalian.
Udah habis. Thumma adribukum bisayfi. Kemudian aku akan keluarkan pedangku. Aku akan tebas kalian dengan tanganku ini sampai habis sudah. Lalu terjadi negosiasi. Karena ini diancam malah ngancam. Kata orang-orang Quraisy, "Ataitana sa'lukan." Engkau ingat engkau masuk kota Makkah miskin, enggak punya apa-apa. "Fakathura maluka indana." Engkau tinggal bersama kami, banyak hartamu. Engkau jadi orang kaya. "Tsumma turidu an takhruja bi nafsika wa malika." Kemudian engkau mau keluar meninggalkan kami, membawa hartamu dan dirimu. Wallahi la yakunu dzalik. Enggak, itu enggak mungkin. Enggak boleh yang seperti itu. Demi Allah, kata mereka. Oh, masalahnya fulus. Masalahnya apa? Harta. Maka Suhaib memberikan penawaran. Apa kata Suhaib? Ara'aitum in taraktu mali lakum hal tukhalluna sabili? Menurut kalian gimana? Kalau aku berikan kepada kalian semua hartaku, kalian biarkan aku hijrah? Qalu na'am. Iya. Bayangin jamaah. Suhaib sedang berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan arahnya. Maka Suhaib menunjukkan, hartaku ada di tempat ini. Karena dulu hartanya emas perak ya. Emas perak itu tinggal gali tanah, masukin, selesai jamaah. Di tempat ini, tempat ini. Kata mereka, silahkan kau lanjutkan ke kota Mekah. Kemana? Ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah, kejadian itu nggak ada yang mengetahui kecuali Suhaib sama orang-orang kafir itu. Sampai kota Madinah, Nabi SAW pada waktu itu dikatakan ada di Quba ya, atau sudah ada di kota Madinah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhaib, Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Untung sekali perniagaanmu wahai Abu Yahya. Apa ya Rasulullah, kata dia. Nggak ada yang tahu kecuali aku bersama mereka, tentunya Allah Azza wa Jalla. Sepertinya Jibril sudah ngasih tahu engkau. Iya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia-manusia yang membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, seorang manusia tatkala berada di persimpangan jalan, maka dia harus benar-benar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dan khususnya orang yang berumur 40 tahun. Ya. Siapa yang umurnya pas 40 tahun? Kalau ini belum dapat hadiah kalau ini ya. Gimana Ustaz? Belum dapat hadiah kalau ini Ustaz. Oh, kasih hadiah enggak apa-apa Ustaz. Kasih. Masih banyak hadiahnya kan? Oh, masih. Masih banyak. Nah, tafadhol. Silakan. 40 pas ya Ustaz ya. 40 pas. 40 pas hari ini berarti Hari Bapak ini, Ibu. Ya enggak harus hari tahun ini lah, enggak apa-apa. Ada kira-kira Bapak Ibu? Nah. Ya. Loh, dari tadi dia angkat tangan masih ngitung apa? Tapi kasih mic-nya kepada yang 40 tahun. Mana mic-nya? tahun? 40 tahun, 3 tahun yang lalu atau sekarang? Oh, sekarang. Oke. Silakan. Nah, kapan antum lahir? Tahun 86 Ustaz. Berapa? 86. 1986. 1986. 86. November sudah 40 tahun. Gimana? November. 86 November. Ya. Berarti sekarang 41. 39. Hah?
39. 39. November besok 40. Ustaz. Enggak, betul dia 40. Karena kalau hitungan hijriah antum udah kelewatan. Iya, kita tanya 40 hijriah jamaah. Dikasih hadiahnya nggak apa-apa sudah jamaah. Jazakallah khair. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat jamaah, berbuat baik kepada orang tua ini mutlak, kita harus berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya muslim, taat kepada Allah, kita wajib. Bapak ibu kita muslim tapi ahli maksiat, tetap wajib. Bapak ibu kita kafir, tetap kita wajib berbuat baik. Bapak ibu kita kafir dan nyuruh kepada kekufuran, kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita. Karena ada anak-anak yang ketika dia butuh arahan, dia nggak mau diarahkan. Oh iya, kita taat kepada orang tua yang soleh lah Ustaz. Apabila perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita nggak boleh taat. Jangan perintah orang tua, perintah ustadz pun nggak boleh. Tapi apapun perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ya nurutlah. Itu kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Taib. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Setelah Allah sebutkan ayah bunda, lalu Allah sebutkan ibu. Ibu ini memiliki 3 amalan yang tidak dilakukan oleh bapak. Nggak bisa bapak melakukan itu. Walaupun sang ayah yang baik. Yang pertama, mengandung. Ibunya mengandung dalam kondisi susah payah. Bisakah bapak mengandung? Nggak bisa. Makanya bapak-bapak yang istrinya mengandung, tolong jangan dikasih beban kerja yang berlebihan. Walaupun kita melihat banyak perempuan-perempuan yang nggak mau dienakkan. Dia menuntut kesetaraan gender. Enggak. Kita harus sama laki-laki. Kemarin Anda ngobrol sama anak punya sepupu dari Belanda. Kata dia di Belanda nggak ada pemimpin. Suami istri sama aja. Semua wajib cari nafkah masing-masing. Rumah semuanya ya masing-masing. Dalam Islam enggak. Ingat, ibumu mengandungmu. Susah payah. Ini sang suami hendaklah sadar. Yang kedua, wawada'athu kurhan. Melahirkan, dan proses melahirkan itu proses mempertaruhkan nyawa jemaah. Bapak enggak, bapak tinggal nunggu di luar. Tanya sama bidan, sudah keluar? Belum? Oke. Pegang handphone. Sudah keluar? Belum. Terakhir ngomong, Pak, ini yang bisa selamatkan cuma satu. Ibunya atau anaknya. Bapak harus menentukan arah. Kira-kira siapa yang diselamatkan, Bapak-bapak? Bapak-bapak. Nah, yang mau jawab angkat tangan. Iya. Bapak-bapak, ibu apa anak? Hah? Anaknya diselamatkan. Kasih mic-nya anak-anak. Kenapa kok anaknya?
Anaknya diselamatkan, ibu bisa cari lagi gitu. Golim ini bapak. Dalam agama itu ibunya yang diselamatkan. Nah, jadi ketika memang ibunya bisa mati ini, maka sang ibu yang diselamatkan. Anak boleh digugurkan ketika memang kondisinya seperti itu. Baik, proses itu. Yang ketiga, menyusui. Ada bapak-bapak yang nyusui anaknya. Bapak-bapak ini suruh gendong anak, Ustaz. 5 menit sudah, aduh kesel gegeri. Subhanallah, itu ibu ya, nggak capek ya, nggak lelah dia itu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia yang umurnya 40 tahun nih, bentar lagi nih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika seorang anak ini umurnya sampai masa puncak mudanya, dikatakan 33 tahun ya, penghuni surga itu. Kemudian sampai ke umur 40 tahun. Apa yang dia katakan? Rabbi, qala Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, ilhamkan kepada aku. Bantulah aku ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Dan kepada kedua orang tuaku. Bayangin, dia ingat sama orang tuanya. Karena keberadaan anak ini disebabkan adanya kedua orang tuanya. Kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua. Maka jangan sampai ada anak yang mengatakan, iya bapak anak gak sukses. Loh, antum sukses? Sukses. Kalau antum sukses berarti orang tua antum sukses. Maka di sini seorang hamba harus ingat sama orang tuanya. Maka di doa buat orang tua, Rabbighfirli, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku, membesarkanku ketika aku kecil. Itu yang harusnya ketika kecil. Antum bisa jalan sekarang ini karena ada orang tua. Bisa ngomong karena ada orang tua. Maka anak-anak yang umurnya 40 tahun yang biasanya sudah berkeluarga, yang biasanya sudah punya rumah sendiri, yang sudah pisah sama orang tuanya, yang mungkin usahanya sukses, ingat sama orang tuanya. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau bersama hartamu milik bapak. Allahu akbar. Taib. Kemudian wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ini kita butuh arah dari Allah Azza wa Jalla. Kasih aku ilham ya Allah. Kasih aku petunjuk ya Allah agar aku beramal soleh. Karena orang kalau umur 40 tahun gak berubah, sulit untuk berubah. Kalau kita melihat para sahabat Nabi yang masuk Islam di kota Mekah sebelum hijrah, rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Nabi berumur 40 tahun pada waktu itu. Abu Bakar dikatakan 37,5 atau 38 tahun. Umar 28 tahun. Ali masih kecil, rata-rata mereka masih muda-muda. Jadi anak yang masih muda itu mudah untuk dirubah. Ketika dia butuh arahan, kita kasih arahan, insya Allah mau. Tapi lewis tuwe, waduh. Betul jemaah. Rata-rata pemuka-pemuka Quraisy yang sepuh-sepuh itu masuk Islamnya kapan? Penaklukan kota Mekah. Jadi mereka melihat, oh Islam sudah jaya, sudah menang, baru masuk Islam. Maka tadi ketika antum umur 40 tahun, belum tahu arahnya antum mau kemana, maka berbahaya. Minta sama Allah.
Maka tadi yang umurnya 50 tahun minta sama Allah. Dan doa ini bukan khusus yang 40 tahun ya. Siapapun boleh membaca doa ini. Tapi Allah menyebutkan hamba-hamba yang soleh itu kayak gitu tuh. Dia nggak pernah lupa sama orang tuanya. Dan dia tetap memohon kepada Allah arahan agar tidak salah. Maka dia memohon agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoin ya Allah. Bukan sembarangan amal solehnya. Maka amal soleh yang diridhoin Allah itu yang ikhlas dan berdasarkan ilmu. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beramal sampai tua. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang yang beramal capek lelah masuk neraka jemaah. Umar bin Khattab di sebuah athar disebutkan dia bertemu dengan pendeta Nasrani. Entah pada waktu perjalanan ke Aqsa atau di mana. Seorang yang memang menjaga biara. Sudah sepuh, jenggotnya sudah putih. Mungkin alisnya sudah jatuh ya. Umar nangis ngeliatnya. Lalu ada yang mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, dia orang kafir gitu loh. Dia orang Nasrani, kenapa engkau sampai menangis seperti itu tadi? Aku kesian sama dia tadi. Aku ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang yang beramal capek, lelah tapi masuk neraka. Ini orang capek. Tapi amalannya nggak diterima. Maka tadi kita yang sudah beramal setelah sebanyak 40 tahun perlu bermuhasabah. Kira-kira diridhain Allah enggak amalan kita? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tabrani. Innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun jamaah. Sholat beramal baik dia. Sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Maka di doa ini minta supaya dikasih taufik sama Allah. Bisa beramal soleh yang diridhoi Allah. Bukan sekedar beramal. Yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi sebagian kita sodako. Nggak ada yang diterima sodako. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya waktunya kita bermuhasabah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Allah perbaiki anak keturunanku ya Allah. Aku minta kebaikan di anak keturunanku. Doa ini muncul karena dia tahu semua itu ada di tangan Allah. Maka dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Maka ahibati fillah, ketika seorang ini berusaha sekuat tenaga mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dan menentukan arahnya mau kemana, insya Allah Allah akan kasih taufik. Tapi kalau kita itu ya mungkin merasa nyaman dengan kehidupan dunia kita, mengikuti hawa nafsu kita, semua keinginan-keinginan diturutin, maka terkadang kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan kita, bahkan menjadi awal mula manusia diciptakan di sana. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan tentang penghalang hidayah. Tapi nggak tahu waktu ana tinggal berapa menit. So? Oke, siap. Sebelum kita masuk ke coffee break, jemaah masih seger. Ada matanya sudah perih, anda lihat Ustaz ya. Sing perih. Baik. Penghalang hidayah itu, kalau tadi kita menyebutkan begal yang bisa menghalangi kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan bicara tentang penghalang hidayah itu secara detail. Yang pertama adalah lemahnya pengetahuan, kurangnya ilmu. Jadi kesempurnaan seseorang itu dengan ilmu
yang dengannya dia mengenali mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang gak punya ilmu kadangkala sampai tua dia terus melakukan riba. Terus riba. Karena apa? Karena ternyata ada fatwa dari ustadz. Ada fatwa. Anda ketemu dengan salah seorang yang baru tobat itu, dia sudah tahu hukumnya, tapi baru tobat 10 tahun kemudian. Dia mengatakan, soalnya dulu Ana tanya sama ustadz di Semarang, kata dia. Ustadz itu mengatakan kepada Ana, sudah, antum tetap kerja di situ, tapi banyakin sodakoh. Dia pada waktu itu butuh arahan. Tapi ternyata yang memberikan arahan salah. Akhirnya Ana setelah itu ya sudah. Ana tetap riba, tapi Ana banyakin sedekah. Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ternyata sodakohnya dari yang gak baik, ya gak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Dan orang yang punya semangat tapi ilmunya kurang, ya tetap salah arah. Contoh, orang ini tobat, semangat. Alhamdulillah Ustaz, sejak ana tobat itu ana sholat subuh sekarang 6 rakaat Ustaz. Semangat dia jemaah, semangat. Tapi salah, karena nggak punya ilmu. Ingat dengan kisah yang membunuh 99 orang. Saat itu dia benar-benar butuh arahan. Dia harus menentukan arah dia. Maka dia tanya, dia mau cari ilmu, dia mau cari solusi tentang perbuatan dia ini gimana gitu loh. Akhirnya dia tanya ke orang-orang, fadulla ala abid. Dia dikasih arahan untuk bertanya kepada seorang yang ahli ibadah. Di masyarakat kita itu orang yang rajin ke masjid disebut apa sama masyarakat umum? Yang rajin ke masjid, baca Quran, ya, zikir. Apa? Soleh. Bukan orang alim. Alim wong itu. Biasanya masyarakat menyebutnya alim. Kok tahu? Masya Allah. Poso Senin Kemis. Sholat malam alim pokoknya wis. Berpikir alim itu ahli ibadah. Enggak, alim itu seharusnya ahli ilmu. Tapi abid orang yang ahli ibadah. Kita tahu keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Itu seperti rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Dan dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW mengatakan kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling bawah dari kalian. Ini orang udah bunuh 99 orang, dia butuh arah, maka kemudian ditunjukkan kepada orang ahli ibadah. Cerita dia sama orang yang ahli ibadah ini. Bagaimana perjalanan hidup dia membunuh 99 orang kata dia. Lalu apakah aku bisa tobat kata dia. Kata orang ahli ibadah ini, apa? Tobat? Sudah bunuh 99 orang, enggak ada tobat buat engkau kata dia. Keluarkan pedangnya pateni. Dibunuh jemaah. Itu gara-gara kebodohan. Dia ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Akhirnya mati.
Tapi ternyata orang ini masih belum putus asa. Dia tanya lagi, apakah ada orang yang berilmu, kata dia. Fadulla ala a'lami ahlil ard. Ditunjukkan kepada orang yang paling pintar pada waktu itu. Dia cerita, aku sudah membunuh berapa? 199 orang plus 1 yang ahli ibadah itu, kata dia. Apakah aku bisa bertobat? Ketika orang ini punya ilmu, dia mengatakan, apa yang menghalangimu dari tobat? Artinya pintu tobat itu terbuka. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu tobat itu terbuka. Cuma kata orang, ini butuh arahan. Hanya saja engkau itu tinggal di kampung yang jahat. Engkau kalau mau tobat, engkau tinggalkan kampungmu, kata dia. Iya, kata dia. Disuruh pindah, ini yang namanya hijrah. Ketika orang harus menentukan arah, jangan salah bertanya. Kemudian ketika dikasih arahan, amalkan. Maka dikasih arahan. Engkau tinggalkan kampungmu, ya di mana tidak dikatakan kampung yang buruk, jemaah. Dia baru tobat sampai membunuh 99. Berarti lingkungannya tidak mendukung dia untuk jadi orang baik. Akhirnya dia pindah, jemaah. Belum sampai ke tempat tujuan, mati. Kita tahu sampai akhir cerita itu. Maka kalau ingin engkau mendapatkan hidayah, harus belajar. Karena penghalang hidayah itu adalah lemahnya ilmu. Kesempurnaan orang itu dengan 2 hal tadi. Bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Dengan ilmu yang dengannya dia tahu jalan, tahu arah. Kemudian bihimmatin aliyah, dengan semangat yang dengannya dia mau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Shaddad bin Aus. Pada saat hidup butuh arah, pada saat harus menentukan pilihan, Nabi SAW mengatakan kepada Shaddad, ya Shaddad ibn Aus, wahai Shaddad putranya Auf, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, kalau engkau melihat orang-orang itu sudah sibuk menimbun emas dan perak, mengumpulkan harta, fakniz anta haula'il kalimat, maka engkau timbun kata-kata ini, engkau baca doa-doa ini. Doanya agak panjang ya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Tekad. Karena tadi ilmu saja nggak cukup kalau kita nggak punya tekad. Tiap pagi kita doanya, Rabbi zidni ilman. Ada yang orang minta ilmu tiap hari. Atau kita baca doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dipinta jemaah. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang ternyata salah. Bahkan tidak benar ya. Tapi ada sebuah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang banyak diceritakan karomahnya. Suatu hari beliau di antara tidur dan terjaga, ngelobangin apa? Perahu, langsung ditegur sama Nabi Musa. Karena gak punya ilmu Nabi Musa. Ilmu Nabi Musa itu nabi yang Allah berikan ilmu. Tapi Khadir dikasih ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ketika lewat di jalan ada anak muda, tahu-tahu dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, gimana kau bunuh dia? Gak punya dosa apa-apa.
Kemudian yang terakhir renovasi bangunan itu ya, yang tembok rumah itu. Maka tadi ketika seorang nggak punya ilmu akan mudah disesatkan. Maka solusinya hendaklah belajar ilmu. Dan belajarnya jangan setengah-setengah. Jangan lagi kalau ada waktu saya baru ngaji. Ikutilah kajian-kajian rutin. Kalau kajian ustadz luar kota itu kajian penghibur saja. Kajian yang sifatnya seperti cemeti. Orang itu kalau dipecut, semangat. Tapi semangat ini akan kalah dengan disiplin. Antum semangat terus lemes lagi jamaah. Maka antum lihat berapa banyak emak-emak yang beli treadmill, kemudian jadi jemuran. Anda nggak tahu apakah memang di penjelasan treadmill ini juga tertulis ya, ini bisa buat jemuran atau apa gitu ya. Anda nggak tahu. Karena dia cuma model semangat aja. Dan orang kalau model semangat aja dapatnya nggak banyak. Maka antum harus punya ya konsistensi dalam menuntut ilmu. Saya mau belajar umpamanya sepekan sekali. Oh ada kajian Ustaz Muhammad Nur Yasin, kajian bahas kitab. Ini sudah anak hadir. Kalau yang kajian-kajian yang ustadz-ustadz luar kota itu ya sesekali datang. Itu yang untuk menyemangati. Tapi kita punya yang rutin. Aduh Ustaz, kalau yang rutin itu ngantuk biasanya Ustaz. Iya. Maka harus berdoa memohon kepada Allah. Terus terang kadang-kala anak ini kalau lagi mau ngisi kajian atau mau hadir kajian masyaikh. Anak tahu duduk seperti ini anak kalau duduk tempat antum mungkin anak ngantuk juga jam. Anak itu kadang-kala minum kopi, Allah mudah-mudahan tidak ngantuk ya Allah kepingin. Kita doa minta sama Allah gitu loh. Dan Allah akan berikan jamaah. Baik, itu yang pertama, penghalang hidayah yang pertama.